Yang lebih keren itu saya pernah punya pengalaman satu rumah itu kesurupan. Subhanallah. Satu rumah. Assalamualaikum. Niki daleme Pak Haji Riza nggih. Oh, nggih, monggo, pinara Mas. Nggih, matur nuwun. Nyari alamat tadi Mas ya? Nggih, bingung kula. Bingung. Di mana tadi? Dari ini sih, dari Waru. Oh, dari Waru. Oke. Ya, ya. Moga-moga pinara. Nggih, matur nuwun. Dari mana ini Masnya ini ya? Ini loh Mas, saya tadi itu awalnya itu ya main-main ke tempat teman. Nah, itu ada sedikit permasalahan. Ya, Saya- permasalahan apa itu Mas kira-kira? Ya tentang ini lah Mas, kemarin ada teman saya yang merasa kesulitan, mungkin ya diganggu atau gimana, apa namanya ya, bu ibu diganggu secara medis atau non medis atau memang orangnya ini sih kondisi tubuhnya itu jiwanya ya tidak apa-apa, baik-baik aja, tapi kok dia merasakan kok tak enak badannya gitu. Oh, gitu. Jadi tujuannya ke sini ini apa? Ya pengen tanya-tanya dulu lah. Oh iya, tanya-tanya masalah apa ini Mas? Monggo. Ya banyak sih Mas, banyak, entah itu tentang apa itu medis, apa itu yang non medis, apa itu tentang rukyah gitu. Tuh. Ya, gitu lah. Sebenarnya sebelum kita bahas tentang pertanyaannya Mas siapa ini namanya? Nama saya Aulia Mas. Oh Mas Aulia. Iya. Oh iya. Lali tak kenal dah Mas. Mas Aulia ini berarti asli Surabaya ya? Aslinya dulunya memang Surabaya, tapi pindah di daerah Sidoarjo. Oh gitu. Gitu. Kalau bertanya tentang penyakit medis ataupun non medis, bahkan mencakup tentang ruqyah itu sebenarnya pemahamannya simpel sebenarnya. Kalau ruqyah sendiri itu cara atau metode seseorang untuk membersihkan diri dari segala bentuk penyakit yang mana tidak ada hubungannya dengan penyakit medis, yaitu berbentuk bisa jadi gangguan dari alam lain atau gangguan dari jin, bisa kesurupan ataupun bisa jadi dia sakitnya sudah lama berobat kemana-mana akhirnya nggak ketemu di rumah sakit ke dokter dan sebagainya, akhirnya ketika diruqyah maka dia menemukan misalnya diijabah sama Allah yaitu kesembuhan di situ. Nah itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara tetap kita memakai metode yaitu menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu sendiri. Jadi tujuannya ruqyah yaitu membersihkan diri sebenarnya. Kan kita tidak tahu, kadang kita ini kelihatannya sehat ataupun sakit nggak kunjung sembuh dan lain sebagainya. Nah, ataupun ada dagang atau usaha tahu-tahu habis rame nyusut dan lain sebagainya, bisa jadi itu ada gangguan-gangguan dari alam lain ataupun dari makhluk lain yaitu jin itu sendiri.
Nah itu tujuannya ruqyah atau pengertian ruqyah itu seperti itu, membersihkan diri, pembersihan diri, tapi dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Kalaupun penyakit medis ataupun non medis, ya sudah jelas kalau penyakit medis itu penyakit yang mana ditimbulkan dari hubungannya dengan dokter, obat-obatan dan sebagainya. Kalau non medis ya tadi jalurnya sudah beda lagi, tidak bisa penyakit non medis disembuhkan dengan obat-obatan, kedokteran dan sebagainya, karena jalurnya berbeda. Nah itu tujuannya ruqyah di situ. Oke. Ya lumayan, alhamdulillah sedikit tahu saya tentang ruqyah. Lumayan lah, boleh. Sebenarnya banyak orang mungkin nggak tahu tentang ruqyah, dan memang ruqyah itu apa ya, bisa disalahartikan biasanya untuk bisa mungkin saat ini yang saya ketahui ya di masyarakat itu untuk mengusir jin atau untuk membentengi diri kita. Kira-kira untuk kesembuhan sendiri itu kira-kira bisa nggak Pak? Ya itu tadi Mas Aulia. Jadi ruqyah itu salah satu cara kita, kalau sekarang ini kalau dikatakan secara umum, yaitu pengobatan alternatif. Nah, sudah berobat kemana-mana tidak kunjung sembuh, dan akhirnya yaitu mencari ruqyah atau apa itu tadi alternatif tadi, yaitu ketika ruqyah ketika pasien datang ke kami seperti itu, kita cek dulu benar enggak ini sakitnya memang non medis atau penyakitnya medis, itu harus kita tahu. Nah, baru kalau kita ketahui di situ ada barang yang negatif di dalam tubuhnya yang mengganggu asal usul dari penyakit yang dia dapat, nah, itulah yang dinamakan ruqyah tadi. Kita bersihkan, kita keluarkan barang itu dari tubuhnya. Ya, ada banyak kadang dampak dari ruqyah itu biasanya orangnya langsung muntah-muntah. Oh gitu. Ya seperti itu. Kadang orangnya itu kalaupun tidak muntah merasa pusing di kepalanya, berat kepalanya di area belakangnya sini, ya, punggungnya berat dan sebagainya. Abot intinya. Nah itu nanti kalau sudah kita keluarkan dari tubuhnya si pasien, dia insya Allah akan terasa seperti ringan seperti itu. Nah dari situ biasanya pasien sudah mulai mengalami perubahan dalam dirinya. Kok enteng Mas ya? Alhamdulillah sudah nggak berat Mas, seperti itu. Jadi itulah gunanya ruqyah tadi. Ya, seperti itu Mas. Siap. Oh, sedikit tahu saya. Oke, boleh. Terus lagi nih Mas, biasanya kalau ruqyah itu kira-kira yang dipakai itu ayat Al-Quran atau bagaimana Mas? Nah ini dia. Kalau kita biasanya ruqyah itu memakai ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Waktu itu beliau meruqyah diri beliau sendiri dengan cara apa? Ketika beliau ada yang merasakan sakit dalam tubuhnya, beliau mengadahkan tangannya dengan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai An-Nas tadi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Setelah itu, nah ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, meniupkan setelah membaca ayat itu ditiup. Tentu sebelum melakukan ini Nabi Muhammad memohon kepada Allah, ya Allah berilah kesembuhan kepada saya dengan melalui bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini, maka hilangkanlah segala penyakit yang ada dalam tubuh saya. Setelah itu Nabi Muhammad kadang mengusapkan mana bagian yang sakit diusapkan. Kalau memang bagian sini diusapkan, kalau bagian kepala diusapkan kepala.
seperti itu yang terjadi selama ini. Oleh karena itu kita memakai ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa Al-Quran itu syifaun, ya, pengobatan, obat bagi seluruh segala penyakit yang ada dalam diri manusia itu. Makanya kita memakai yang biasanya dipakai ayat itu biasanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terutama Al-Fatihah. Itu luar biasa kalau kita menggunakan Al-Fatihah, kita baca seperti itu dan sebagainya, atau kita bacakan di air, ya. Tapi tetap kita minta, utamanya itu minta kepada Allah. Ya Allah, saya meminta khasiatnya Fatihah, ya, untuk memberikan kesembuhan pada diri saya, hilangkanlah segala bentuk penyakit pada diri saya, supaya saya tidak diganggu dengan hal yang negatif dalam hidup saya. Al-Fatihah, habis dibaca Fatihah ditiup. Nah, insya Allah dengan cara-cara seperti inilah kita mengikuti tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Siap. Ternyata ruqyah itu juga bisa untuk kita sendiri, Mas, ya? Iya. Untuk kita sendiri dan bisa untuk mungkin mengobati orang lain juga, ya, atau menyembuhkan orang lain juga. Iya. Oke. Mantap nih, mantap. Terus benar nggak, Mas? Ruqyah ini ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Iya. Bagaimana saya terangkan tadi, memang sudah ada dari sejak dulu. Bahkan Aisyah sendiri, ya, ketika Nabi Muhammad sakit juga, yaitu disuruh, ya, Wa Aisyah, bacalah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka tiupkan di tanganmu, lalu diusapkan di tempat bagian Nabi yang sakit dan sebagainya. Itu tuntunan. Ada satu ketika juga seorang sahabat juga pernah melakukan ruqyah. Bahkan Nabi sendiri pernah diruqyah oleh malaikat Jibril, yaitu dengan cara apa? Malaikat Jibril sendiri memohon permohonan kepada Allah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah, aku meruqyah Nabimu ya Allah, Muhammad ya Allah. Maka dengan niat meruqyah tadi itulah menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Oke, siap. Mantap ya, keren. Lagi, Mas, mau tanya lagi. Aku takut kok ini. Banyak bertanya ini. Pokoknya aja terus. Tapi sebelumnya mau minum apa dulu? Waduh, ini kalau terus tawari kopi aja, Mas. Suka kopi ya? Iya, kopi. Oh iya. Baik, saya akan pesankan kopi dulu, Mas, ya. Betul, Mas. Wah, ini kopinya, Mas. Wah, ini mantap, Mas. Ngopi dulu. Oh enggak, di ojek, Mas. Siap. Bismillah. Alhamdulillah. Dodong Terus marai garing. Oke, silakan kalau mau tanya lagi. Sambilnya, Mas, ya. Lagi, Mas. Mungkin yang perlu saya tanyakan, mungkin ini. Ini seandainya saya sendiri ataupun saya sendiri sebagai orang awam lah, sebagai orang awam yang bukan mungkin atau mungkin ustadz ataupun kiai atau mungkin orang lain lah, ya, kira-kira bisa nggak menjadi peruqyah? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi seperti ini, Mas. Banyak ustadz, banyak kiai, bahkan hafid Quran. Saya tidak merasa merendahkan ataupun meremehkan, tidak. Semuanya punya tingkatannya sendiri. Tapi yang harus diketahui perbedaannya seperti ini, Mas. Kiai, ustadz, bahkan hafid Quran dan sebagainya, siapapun itu seperti dokter umum, Mas. Dokter umum itu berarti kalau dia menangani sakit jantung, sakit gigi, itu nggak akan bisa.
dia bisa menyembuhkan kalau hanya penyakit-penyakit yang ringan umum yang panas dan sebagainya. Kalau sudah masuk kepada sakit jantung, ya kan paru-paru, itu yang dibutuhkan adalah dokter spesialis. Sama halnya seperti itu ketika ruqyah. Tidak semuanya seorang ustadz bahkan kiai itu bisa menjadi seorang peruqyah. Kenapa? Ini butuh spesialis. Nah, gitu. Kalau toh dia profesinya sebagai ustadz, maka dia harus mempelajari ilmu ruqyah itu sendiri. Kalau toh dia seorang kiai, maka dia harus mempelajari ilmu ruqyah itu sendiri sebagai spesialis. Karena terkadang tidak semua sembarang orang bisa melakukan hal itu. Nah, saya sendiri juga gitu. Ya. Dulu mulai 2008 saya mempelajari ilmu ruqyah ini sampai sekarang ini alhamdulillah banyak saya mendapatkan ilmu-ilmu dan pengalaman yang luar biasa di situ. Jadi intinya ruqyah itu bukan bim ruqyah itu jadi seorang ruqyah tidak. Ada yang memang dia sudah turunan, ada terahnya dari mbah-mbahnya, dia memang sudah tahu ilmu seperti itu diturunkan kepada anaknya, cucunya dan sebagainya. Ada yang memang sengaja dia belajar ingin mencari ilmu, ya, tapi dengan cara apa? Harus ada guru, Mas. Ya, kalau tidak ada gurunya, tidak ada sanad dalam belajar ilmu ruqyah, iso-iso gendeng. Oh, Nah, segitunya ya? iya, karena apa? Yang dia cari belajar sendiri. Sedangkan yang dipelajari ini kan bukan ilmu-ilmu yang biasa. Dia harus buka ilmu istilahnya goib, ya kan? Pergoiban. Jadi dia harus ingin mengetahui hal yang tidak kasat mata. Kalau dia belajar sendiri, tidak ada tuntunannya, tidak ada seorang guru yang membimbingnya. Ini yang terjadi kebanyakan, gendeng, stres, kosong, guyu-guyu dewi dan sebagainya. Itu lebih bahaya, Mas. Makanya karena orang melakukan spesialis ruqyah ini tidak sembarangan. Seorang peruqyah itu harus lunggune kudu kuat, Mas. Lunggune dalam artian ya wiritane kudu kuat. Terus habis itu amal ibadahnya, sholatnya dan lain sebagainya harus semuanya ini harus dia isi. Tidak bisa ngaku seorang peruqyah tapi gak sholat. Ngaku seorang peruqyah tapi gak gelem wirid dzikir maca Quran, ya terus percuma. Berarti dia bukan seorang peruqyah. Seperti itu. Jadi intinya ruqyah itu sebenarnya kembali ke diri kita sendiri. Ilmunya itu kita memang pelajari. Seperti itu. Kita buka ilmu ruqyah. Kalau sudah kita buka, di situ ada wiritan-wiritan, ada jare wong laku itu ya lungguni kudu suwi. Kalau malam kita wiritan sebelum tidur kita isi seperti itu. Jadi nggak sembarangan semua orang bisa ngeruqyah, itu nanti salah kaprah gitu. Ya. Oke, seperti itu. Ada lagi, Mas, ini mungkin pertanyaan yang menurut saya aneh. Ya. Kira-kira ada nggak yang mungkin ya ustadz ataupun orang yang sok tahu tentang ruqyah, atau ustadz yang memang pura-pura tahu tentang ruqyah, dia berkedok sebagai ruqyah. Itu kira-kira bagaimana, Mas, kalau menurut sampean sendiri? Ya. Kira-kira gimana? Ya. Ada orang seperti itu banyak saya temukan, pengalaman luar biasa. Ada satu cerita pernah orang pasien saya, orang Sidoarjo, kasihan juga. Dia sudah pensiunan, suaminya sakit non medis, dibawa ke dokter dan sebagainya sudah tidak bisa. Akhirnya dia nabrak kono nabrak ini, dalam artian opo sing jare wong gawa nang kono lho iso waras. Gawa nang kono itu semua sudah dilakukan dan akhirnya ketemu dengan seseorang yang ngaku-ngaku bisa ruqyah. Nah, ini yang jadi masalah di sini, Mas, pengalamannya. Saya pun terenyuh ketika mendengar cerita dari ibu ini. Kenapa? Dia datang ke rumah seorang yang ngaku peruqyah ini tadi.
katanya di tubuhnya bapak ini, suami sampean ini ada sosok jin yang mengganggu ini harus dikeluarkan di kepalanya, di kakinya, di tangannya. Berarti ini semua. Mungkin ini ya Mas ya. Nah, hampir sama mungkin dengan dukun lah. Ya, hampir sama seperti itu. Bisa jadi juga bukan dukun. Kalau dukun pun ada ilmunya. Ya bisa jadi dia hanya awu-awu. Iya. Nggak punya ilmunya, tapi ngaku-ngaku bisa ngeruqyah. Itu yang malah ajur. Ya. Jadi ketika dia sudah ngomong itu, dia tarik. Ini pengalaman. Jadi kalau dari kepala saya keluarkan, jinnya yang di tubuh ini satu kali keluaran ini 250, yang di tangan nanti 250, dia jenenge uang. Iya, benar. Kepingin bojone waras, wong wis peteng, apa ae ya dilakoni. Iki yang pengalaman saya luar biasa. Saya sangat kasihan. Akhirnya sudah dikeluarkan semua totalan. Yang di kepala 250, yang di baru 250, yang di tangan kanan dan 250 sampai totalnya sampai hampir 1 juta lebih. Setelah itu sembuh, belum. Ditelepon lagi. Ya, ditelepon lagi. Gembuh juga di. Gembuh, ajur, gak gembuh wis ajur. Telepon lagi, Mas kok belum sembuh suami saya? Oh iya Ibu, di rumah sampai ini ada pasangannya juga. Di pintu masuk ini ada, di kamar mandi ada, di kamarnya bapaknya ada juga. Oh ya sampai ke sini datang lagi. Sekali ngambil 250 yang di pintu, di kamar juga, di kamar mandi juga. Kok belum sembuh Mas? Telepon lagi. 3 hari 4 hari telepon lagi. Oh iya Ibu ada di atas itu, di lantai 2 ada, belum saya ambil. Dia sampai datang sampai habis, tidak ada uang lagi. Akhirnya di stop dan pasien belum sembuh sampai ketemu saya. Minta tolong, hanya saya datang, saya lihat ya memang ada gangguan non medis. Tapi ngono ya ngono, tapi gak ngono carane. Mas ya wong duit, wong gak duit ya tetap niat kita kalau memang ingin membantu orang jangan mengukur dengan uang. Karena ruqyah sendiri sebenarnya amalun soleh. Kita bisa membantu orang. Dan sedikit banyak, kalau saya sendiri banyak yang ukurannya yes. Setelah selesai sembuh, yes, matur suwun, Mas, terima kasih Ustaz, terima kasih sudah, ya sudah. Tanpa kita mengukur, pulang dikasih amplop, pulang dikasih uang, sudah. Kalaupun dikasih ya sudah, kita terima rezeki gak dadek nawang belum. Suatu saat dia minta tolong lagi, oke, dia biar enak. Kalau tidak dikasih, ya gak berharap. Karena kalau kita sudah dari pertama kita berangkat dari rumah, sudah harapan kita agak nanti dikasih uang, dikasih amplop dan sebagainya, aku yakin sulit kita untuk mengeluarkan barang itu. Karena tendensi hati kita nggak ada tulus ikhlas membantu orang itu. Karena pikirannya duit, untuk disangoni rokok dan sebagainya, sulit barang itu akan keluar. Bahkan kita ngisi air, kita doakan. Kadang kita cek kosong, nggak ada isinya. Tapi kita ikhlas membantu orang yang memang dia membutuhkan dari jasa kita ikhlas. Kita bacakan masuk doa-doa kita, insya Allah menjadikan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu, Mas. Siap. Ya. Keren. Satu lagi Mas, mungkin ini yang terakhir. Jangan terakhir. Sebelum terakhir pun nggak mau ini. Diminum dulu. Iya. Ya, enak kita ini. Kopi ini enak guys. Alhamdulillah. Mantap. Nah ini lagi Mas. Pengalaman sampean ini. Pengalaman sampean mungkin pengalaman yang berharga. Ya. Dan menurut sampean itu yang berkesan ketika meruqyah itu bagaimana? Nah, ini banyak Mas. Saya mulai 2008 karena awal Sing keren, sing opo keren ya. Banyak yang keren itu. Lebih keren benar kan? Yang lebih keren itu saya pernah punya pengalaman satu rumah itu kesurupan. Subhanallah. Satu rumah. Satu rumah. Oh, satu rumah sih. Iya keren. Nah, gara-gara apa? Nah itu
Kita kadang ru'ya ini ketika dihubungi, ditelepon minta tolong itu kita nggak tahu apa nanti kejadian apa, kita nggak tahu. Yang penting kita datang, habis itu kita baru tahu di sana apa ya. Dan pengalaman saya sering saya ditempuhkan dengan ru'ya lain ketika kita datang, karena ru'ya yang sebelumnya nggak waras-waras, kok nggak sadar-sadar, kan ngesakno sampai keringetnya sak jagung-jagung. Waras juga, sadar juga. Akhirnya saya datang ke situ, rumah itu saya duduk di sofanya, duduk, dan ada ru'ya yang lain juga, nandangi bahasanya, nandangi sampai hampir 1 jam saya diam saja, karena itu sudah menjadi unggah-ungguh kita. Nggak bisa kita datang langsung nangani, ada orang lain kita tangani, nggak bisa. Kita harus punya adab sopan santun, karena kita menjaga juga. Nggak boleh meremehkan orang, tidak boleh. Walaupun kita datang ada orang, ya kita mau silakan. Nggak boleh kita mengaku diri kita paling bisa. Habis setelah itu yang terjadi apa? Hampir 1 jam nggak keluar. Akhirnya saya disuruh. Ini pengalaman saya, mulai ibu, bapak, anak, emas, adik ini semuanya kemasukan. Yang nelpon siapa? Saudaranya, tetangganya juga. Akhirnya ya sudah, saya lihat dari saya duduk, saya lihat ini kayaknya ada yang nggak pasti. Kenapa kok satu rumah? Akhirnya barang yang ada di dalam tubuh anak ini nggak saya keluarkan lagi, tapi saya kunci, nggak goblok pintu, kunci mas, kunci. Habis itu saya tanya, apa tujuan? Ya aku tak ono sih iki tali dia tak kuat, aku panas karena dia nggak iso. Jawaban sih pertanyaan, apa yang terjadi? Akhirnya dia cerita, yo aku mlebu nang awak ya iki mulai aku sakjane njok tulung sakno keluarga iki. Apa sakno keluarga iki ku apik sakjane, tapi ono wong sing berbuat jelek dengan keluarga ini, akhirnya dikirim barang-barang sing gak genan keluarga ini. Bapak ki loro-loron, bojone loro-loron, ibu anak yo ngono. Iku wis gak setahun 2 tahun sering terjadi seperti itu. Dicelupno orang sudah berapa kali ya. Akhirnya puncaknya itulah yang terjadi. Nah, sampai sapa nang jero arek iki? Aku sing manggon nang omah iki. Aku ana kerajaan nang omah iki. Kerajaanku iku yaiku sumur sing saiki dinggoni musholah gawe keluarga itu gawe salat. Itu di bawahnya ada sumur, ada kerajaan mereka. Jadi tidak, pengalaman saya ini apa? Tidak semua orang kesurupan itu harus cepat nanti dikeluarkan ditokno. Kita harus tahu tujuannya apa kamu masuk di situ. Kamu disuruhkan atau memang seneng ambek arek iki kan ono. Aku mau metu aku seneng ambek arek iki ono. Kan ada juga aku dikirim ambek wong iki, tapi biasanya itu enggak mau menyebutkan siapa. Tapi kejadian itu ternyata yang memasuk itu anak ini yaitu barang atau jin yang tinggal di rumah itu, minta tolong tujuannya supaya dibantu keluarga ini mau dikirimi sesuatu yang tidak benar dari luar, dari orang yang tidak dengan keluarga ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kita bantu. Jinnya ada di dalam tanpa kita paksa keluar, dia pun pamitan. Akhirnya ya sudah kalau gitu saya pamitan tolong dibantu keluarga ini. Ya sudah keluar. Keluarnya kemana? Nah ini yang unik. Dia pengen ke Mekah. Nah, aku ingin nang kono itu di Mekah. Seperti itu. Kenapa kok jin-jin Islam seperti itu ingin ke Mekah? Itu karena dia merasa di sana banyak makanan. Banyak makanan. Aku senang no ayat-ayat Al-Quran, orang tawaf dan sebagainya, kalimat-kalimat thayyibah dan sebagainya. Itu senang jin di sana. Nah itu. Tapi kalau jin kafir, tidak mungkin dia meminta. Akhirnya dia keluar dan minta tanah ke sana. Dan yang terakhir, akhirnya ini pengalaman saya. Alhamdulillah kita coba bantu serangan dari sana yang kiriman tadi kita kembalikan, kita suruh pulang, gangguannya kita kasih minum. Keluarga ini alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak ada gangguan seperti itu. Luar biasa.
banyak pengalaman. Keren. Mantap. Alhamdulillah. Mantap. Cak Haji Riza. Semua itu sebenarnya ya Allah semua. Jalan manusia itu berbeda-beda ya. Tapi ketika kita menseriusi, benar-benar meyakini benar-benar jalan kita, bahwasanya ini sudah ketentuan Allah, insya Allah kita akan menemukan apa yang menjadi tujuan awal kita. Jos iki. Matur nuwun, Cak. Nggih, sami-sami Mas Alia. Keren. Saya sedikit banyak tahu tentang rukyah sendiri. Oh, ada satu lagi, Cak, yang mungkin mengganjal di pikiran saya. Kenapa medianya itu kenapa kok harus air putih? Kok nggak kopi? Ya, itu menurut sampean ya, Om? Ya, sebenarnya air putih kenapa? Ya ini yang kita anggap ya kita masih bersih, ya, masih belum terkontaminasi dengan yang lain. Sebenarnya bisa juga, tapi menurut keyakinan kita, lewat teh bisa, lewat kopi bisa, tapi yang paling simpel paling enggak perlu awak dia mau kesurupan dulu sama gak no kopi yang gak enak, kesurupan bodoh ya. Air putih ambilkan, nah, kan cepat, bisa air isi ulang dan sebagainya, atau beli aqua dan sebagainya, itu lebih simpel. Dan itu yang kita yakini, insya Allah lebih masuk ketika kita bacakan sesuatu ayat-ayat doa-doa untuk menghilangkan ini sebagai sarana saja sebenarnya. Kalau kita tetap permohonan kepada Allah dan seperti ini, maka dia akan ketika minum dia akan merasakan tidak nyaman. Kopi bisa, ya tadi, teh bisa, tapi kesuwen akan pesen sih. Burung bulonin teh mas. Ada tukunan tonggo ini tutup ya kan ya. Tapi mungkin lebih ininya memang air putih ya? Ya, seperti itu. Air putih apa saja bisa. Kayak kopi kok dinyakin senjalo. Oke, terima kasih Kak Riza. Saya jadi tahu tentang rukyah, apa itu rukyah, ternyata Kak Haji Riza menjelentrekkan, menjabarkan semuanya tentang rukyah, dan memang kita sendiri harus ini juga ya, sedikit belajar tentang rukyah itu apa dan manfaatnya itu apa untuk kita sendiri gitu ya. Oke, terima kasih Kak Riza. Matur suwun Mas Aulia. Terima kasih banyak. Semoga manfaat. Amin. Matur nuwun pemahamannya tadi. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya ya. Ya, mungkin bisa kesini lagi kembali silaturahim. Oke. Matur nuwun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.